Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ella. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tema selanjutnya, yaitu tema 4 untuk muatan bahasa Indonesia. Pada tema sebelumnya, anak-anak semuanya sudah belajar bagaimana membuat kalimat yang efektif, bagaimana membuat pertanyaan, kemudian mencari jawabannya. Nah, sekarang kalau anak-anak masih mengingat, kumpulan dari beberapa kalimat disebut paragraf, dan kumpulan dari beberapa paragraf akan membuat teks atau bacaan. Maka pada tema 4 kali ini anak-anak akan mempelajari mengenai teks eksplanasi atau lebih lengkapnya teks eksplanasi ilmiah. Seperti nama teks yang sudah Bu Ella sebutkan sebelumnya, maka teks ini akan memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan teks yang lain. Yang pertama dan yang pasti adalah teks eksplanasi ilmiah ini merupakan teks non-fiksi atau bukan karya imajinasi dan juga berdasarkan fakta. Nah, pada teks eksplanasi ini ada 3 bagian dalam setiap teksnya. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Apa itu arti dari pernyataan umum? Yaitu bagian yang biasanya terdapat di awal teks dan berfungsi sebagai paragraf pembuka. Pernyataan umum berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Jadi di paragraf ini biasanya awal mulanya bacaan itu. Jadi perkenalan awalnya misalkan menceritakan suatu benda, maka akan menceritakan deskripsi atau pernyataan yang bisa menggambarkan benda atau suatu hal itu seperti apa. Bagian yang kedua dari teks eksplanasi ilmiah adalah deretan penjelas. Bagian ini merupakan bagian isi dari teks eksplanasi, di mana bagian ini berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Jadi, yang sudah diperkenalkan di bagian pernyataan umum kemudian dijelaskan lebih rinci di bagian deretan penjelas. Bagian yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian penutup teks yang biasanya berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelas. Diingat anak-anak, meskipun di sini ada 3 bagian dari deretan penjelas, tidak selalu teks eksplanasi itu hanya terdiri dari 3 paragraf. Teks eksplanasi bisa lebih dari 3 paragraf, bisa 5 paragraf, bisa 10 paragraf. Jadi tidak bisa diklasifikasi kalau pernyataan umum atau bagian paragraf pernyataan umum hanya paragraf 1 saja, kemudian deretan penjelas hanya paragraf kedua, dan kesimpulan di paragraf ketiga. Anak-anak harus membaca terlebih dahulu dengan teliti mana yang termasuk pernyataan umum, mana yang termasuk deretan penjelas, dan mana yang termasuk kesimpulan. Sekarang anak-anak bisa membuka buku tema halaman 25, bacaan mengenai menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Kebetulan di situ ada 3 paragraf. Nah, di situ pasti ada bagian dari pernyataan umum, bagian deret penjelas, dan juga bagian kesimpulan dan pesan. Atau bagian pernyataan umum ini bisa diganti dengan topik masalah. Jadi anak-anak diminta mencari topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan atau pesannya. Bu Ella beritahu untuk topik masalah dari paragraf ke-1 adalah listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Kemudian poin penting selanjutnya di topik masalah adalah globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi.
Selanjutnya, poin penting di deret penjelas adalah yang pertama, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Poin yang kedua di deret penjelas adalah pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik. Dan kemudian bagian yang ketiga dari teks eksplanasi ilmiah yaitu kesimpulan atau pesan. Yang pertama adalah komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Poin yang kedua yaitu energi penggerak turbin berasal dari aliran air, angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Silakan anak-anak memeriksa kembali apakah benar poin-poin tadi ada pada teks pada halaman 25. Nah, setelah anak-anak tadi sudah tahu teks eksplanasi ilmiah itu apa, kemudian bagian-bagiannya itu apa saja. Nah, sekarang ada juga tata cara menulis teks eksplanasi. Yang pertama yaitu topik yang dibahas dalam teks. Jadi anak-anak harus menentukan tema tulisan kalian itu seperti apa. Kalau seperti listrik, listriknya yang seperti apa, melalui pembangkit listrik atau dengan sumber yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kesesuaian informasi dengan fakta. Apakah yang anak-anak tulis itu sudah sesuai dengan fakta dan hasil research dari beberapa yang sudah ada itu harus dicek kembali. Kemudian yang terakhir yaitu urutan informasi yang disampaikan, agar urutan-urutan informasi yang sudah kalian peroleh disusun ke dalam teks dengan susunan yang teratur dan rapi sehingga pembaca bisa lebih mengerti alur dari teks tersebut. Hari ini itu saja anak-anak yang bisa Bu Ella bahas untuk muatan bahasa Indonesia di tema 4 kali ini. Semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.